Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbeda ini, saya melanjutkan video materi untuk workshop kita pembuatan slide presentasi dan media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, di video yang keempat ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat slide presentasi menggunakan template premium. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, peserta workshop sudah mendapatkan template premium yang kami berikan, ya. Jadi di sana sudah ada dua paket slide presentasi yang premium. Nanti bisa dilihat-lihat dan dicoba explore, ya. Kemudian juga di sana ada tambahan untuk clip art maupun icon-icon yang bisa digunakan untuk menambah atau memperkaya slide presentasi kita, ya. Nah, intinya ketika kita berbicara template, apalagi ini template premium, ya, artinya template premium itu template yang harusnya kita beli atau yang kita bayar. Jadi Bapak Ibu ini ya sudah mendapatkan template yang seharusnya Bapak Ibu beli sebenarnya, tapi karena saya sudah punya, saya hibahkan, saya share ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih bagus lagi presentasi yang dihasilkan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan atau menggunakan template premium, ya itu artinya kita tidak perlu lagi membuat atau mendesain template itu dari awal. Nah, kita sudah dibantu, sudah disediakan ya beberapa alternatif desain layout gitu ya, sehingga kita tinggal mengganti saja atau menggunakan yang perlu saja. Nah, sehingga nanti ketika kita melihat desain template-nya itu yang banyak begitu ya, slide-nya yang banyak, maka kita sebenarnya tidak perlu harus menggunakan semua. Jadi kita gunakan yang kita butuhkan saja, ya. Tapi tetap di dalam kita membuat presentasi itu kita harus sudah buat dulu kerangkanya. Apa yang kita mau buat, kemudian kita tinggal bagaimana mendesainkan itu. Nah, perkara bahwa kita memiliki template premium, nah, itu akan membantu dan kita bisa menggabungkan ya eh, apa atau menggunakan template premium itu dari beberapa template yang ada. Jadi tidak harus dari satu template saja ya. Jadi bisa saja kita di slide 2 itu pakai dari template premium A. Nah, slide 3 bisa saja kita ambil dari template premium B. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus sama ya, tidak harus satu. Nah, itulah kegunaan dari template premium. Jadi kita tinggal menggunakan dan memperindah lagi atau memolesnya atau mengubah mengcustomnya sehingga template kita itu benar-benar template yang bagus. Nah, apalagi nanti ini habis ini saya juga akan menambahkan bonus kepada Bapak Ibu sekalian yang di dalamnya juga ada beberapa template premium tambahan maupun ada bonus font ya dan lain-lain ya. Jadi itu adalah tambahan yang akan memperkaya slide presentasi Bapak Ibu. Karena sekali lagi, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, untuk memperindah atau menarik slide presentasi kita, itu kita harus memperkaya diri dengan pertama ada template premium, yang kedua ada icon atau gambar atau clip art, yang ketiga itu font. Nah, font ini kita bisa gunakan font-font yang bagus, yang menarik, sehingga tidak standar gitu, tidak misalnya tidak Arial saja, tidak Times New Roman saja, tidak Calibri, nah itu standar itu. Jadi mungkin perlu font-font menarik sehingga tampil lebih bagus. Nah, jadi dari bonus tambahan ini nanti akan saya berikan link downloadnya yang kita bisa gunakan bersama ya. Intinya Bapak Ibu bisa tetap semangat untuk belajar, kemudian mendapat manfaat dari workshop ini ya. Oke.
Saya akan coba acak atau cuplik beberapa template premium yang kemudian akan saya coba gabungkan dan edit dan custom ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba bisa mengeksplor kembali template mana yang diinginkan. Nah, sehingga nanti ketika suatu saat benar-benar akan buat presentasi, itu benar-benar akan mengambil dari template-template premium tersebut ya. Nah, saya coba yang pertama dari template premium. Sebentar, saya akan tayangkan dulu bonus yang didapatkan kemarin itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kami share itu template presentasi 1, template presentasi 2, ya, dan bonus icon clip art. Nah, kemudian sekarang kami akan tambahkan bonus tambahan. Apa saja isi bonus tambahan? Akan ada elegan style, itu juga presentasi juga ya. Nanti Anda bisa lihat. Kemudian ada bonus font. Ini font-font yang digunakan di eh, slide elegan style maupun retro style ini ya. Nah, ini juga ada di retro style, itu ada juga beberapa slide yang bisa nanti Bapak Ibu explore ya. Nah, saya akan mencoba mengambil beberapa perwakilan contoh saja karena banyak sekali template premium yang saya sharekan ke Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan ambilkan dua perwakilan dari template presentasi 1, dua perwakilan dari template presentasi 2 ya. Oke. Nah, yang sebelumnya juga ada gambar-gambar clip art ini. Ini gambar-gambar yang memang sudah transparan ya dan bisa digunakan di dalam slide kita. Kemudian juga ada icon-icon pro ini, ada emoji pro gitu ya. Nah, ini negara, kemudian simbol-simbol ya. Nah, ini bisa digunakan angka dan segala macam. Itu banyak sekali ya, ada ribuan bahkan di sini ya. Nah, ada grafik, baik tanda panah, tanda centang, kemudian juga ada icon black. Wah, ini juga banyak ya, ada yang education. Nih, jadi nanti Bapak Ibu lebih akan banyak mendapatkan tambahan ya, tambahan ibarat amunisi atau senjata di dalam membuat presentasinya. Ini banyak sekali ya. Oke, ada yang productivity, ada yang bidang kesehatan, ada yang bagian industrial gitu ya. Nah, banyak sekali icon-icon ya yang sebenarnya juga ya bisa saja kita cari di internet, tapi di sini sudah saya eh, bagikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ada juga yang icon pro. Wah, ini juga banyak ya, bisa dimanfaatkan. Nah, itu apa saja yang kami sudah berikan ke Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa tambah semangat untuk membuat presentasi yang bagus dan menarik ya. Oke, jadi yang slide yang pertama yang ingin saya tampilkan dari presentasi satu itu ada Project 5. Nah, jadi kalau Project 5 PPTX ini dibuka, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan eh, tampilan ketika presentasi-presentasi lain ya. Biasanya kan ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini kok bisa tiba-tiba hanya begini. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi sebenarnya sama aja. Tinggal dibuka di menu view. Nah, jadi tampilan begini ini itu pada posisi slide sorter namanya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan template premium yang kita buat itu akan tampil dalam slide sorter. Nah, agar bisa kondisinya seperti biasa, nah kita
pilih yang normal. Nah, maka dalam kondisi normal ini kemudian bisa tampil seperti biasa. Oke. Oke, bentar saya cek. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah tampil seperti normalnya slide-slide presentasi ya. Jadi di sini sudah disajikan berbagai jenis layout ya, mulai dari yang slide pembuka sampai ada yang 3 kolom, ada yang di tengah, kemudian ada beberapa. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di slide pembuka ini kan ada muncul kode-kode ini ya. Nah, itu tandanya bahwa slide presentasi ini menggunakan font yang font itu tidak ada di tempat kita atau di komputer kita, di laptop kita. Maka kalau ingin benar-benar membuat atau melihat full dari slide presentasi ini, nah kita bisa pilih yang gambar aneh, simbol aneh ini, kemudian cek di bagian home nama fontnya apa. Nah, ini kalau dipilih seperti ini, kemudian di copy, ya, kita cari di internet, ya, kita browsing dengan font tadi itu. Nah, bisa kita pilih plus yang download belakangnya, boleh, ya, atau yang font free boleh. Nah, kita enter. Nah, maka di sini akan kelihatan ini font tadi itu seperti apa sih fontnya. Nah, ini dia. Jadi font tadi itu sepertinya akan begini nanti, gitu kan? Nah, dan biasanya font itu tersedia secara gratis, ya. Nah, di sini misalnya ada keterangan bahwa ini free for personal use. Jadi kita dibolehkan untuk menggunakan. Nah, biasanya ada tombol download ya, kita coba download. Nah, setiap font baru yang sudah kita terdownload itu kita bisa lihat dan kita ekstrak ya. Anggaplah kita ekstrak dalam satu folder ya, kita ekstrak ke dalam satu folder. Intinya kita akan butuh fontnya itu. Nah, ini ya. Jadi kita butuh fontnya. Jadi di sini ternyata hanya satu. Nah, font itu biasanya simbolnya TTF ini. Nah, ini yang perlu kita copy. Jadi kalau nanti kita download terus ada banyak TTF-nya, ya kita blok semua aja, gitu ya. Kita blok semua ya. Nah, intinya kita copy. Jadi kalau cuma satu kita langsung copy saja. Bisa dengan klik kanan copy atau dipilih kemudian Ctrl C. Tapi kalau nanti banyak kita pilih semua, kita Ctrl C. Lalu pilih C Windows Font. Nah, jadi kita akan copy di sini. Jadi pilih sembarang tempat yang kira-kira kosong, klik kanan, paste ya. Jadi istilahnya kita hanya akan paste di sini dan prinsipnya font ketika kita paste itu berarti dia akan terinstall di dalam Windows-nya. Jadi akan tiba-tiba nanti akan terpanggil atau teraktifkan ya di dalam semua aplikasi yang menggunakan Windows kita ini ya. Baik nanti Office, baik itu Photoshop, baik itu nanti aplikasi-aplikasi lain. Maka font tadi mesti akan muncul ya. Oke, kita coba buktikan kita sudah install fontnya. Kemudian kita buka lagi apa namanya PowerPoint. Oke, kita tutup dulu PowerPoint-nya. Kemudian kita buka kembali. Tadi ada di sini ya. Oke, project 5. Nah, nanti kalau pas dimunculkan kok masih belum, berarti sebenarnya fontnya itu belum cocok atau belum pas. Oke, kayak seperti ini ya. Nah, ini ternyata setelah kita lihat masih oke, sudah ya. Nah, oke. Jadi setelah kita ini, maka ketika sudah benar font kita itu, maka nanti yang simbol tadi itu sudah akan hilang, diganti ini. Tapi kalau masih tetap tidak muncul, berarti ada kemungkinan ada font lain yang sejenis itu yang belum terdownload, maka kita akan cari. Nah, ini dia. Jadi fontnya
sudah kelihatan. Jadi kalau nanti di slideshow, nah itu biasanya template itu sudah dengan transisinya, dengan animasinya gitu ya. Nah, jadi ini kesannya itu ada papan tulis, kemudian ada font yang itu seolah-olah kayak ditulis menggunakan kapur papan tulis. Nah, ini ceritanya seperti itu template ini gitu ya. Nah, kemudian ada halaman-halaman yang dia itu, nah ini sudah ada animasinya ya, sudah ada animasi, sudah ada transisi ya. Oke, transisinya kayaknya belum ya. Jadi ini baru animasi dan ini on click semua ya. On click. Oke, on click semua. Nah, jadi ini tinggal kita gunakan saja. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang ingin menggunakan ini sebagai template presentasi, nantinya akan menggunakan template ini saja misalnya, atau nanti digabung dengan yang lain, maka jangan lupa karena ini master, jangan ini langsung di custom langsung disimpan. Jadi usahakan master itu tetap ada, kita save as jadi gitu ya. Jadi kita masternya ini tidak diubah-ubah. Jadi kita save as dulu menjadi presentasi kita gitu ya. Misalnya presentasiku. Nah, jadi presentasiku inilah yang kemudian kita ubah-ubah. Jadi istilahnya yang tadi itu tetap master dan tetap utuh gitu ya. Pak, nanti gimana kalau yang saya tuh sudah terlanjur, sudah saya edit semuanya yang saya download tadi? Ya, cara lainnya ya download lagi ya, maka nanti master itu tetap ada. Jadi usahakan master itu atau template premiumnya tuh yang aslinya masih tetap ada gitu ya. Oke, misalnya kita akan gabungkan. Jadi ini sebenarnya eh, ada gambar papan tulis di belakang sana yang dijadikan background gitu ya. Oke, jadi kalau kita ubah di sini ya, format background. Nah, ini. Jadi yang tadi belakang ini ya, kalau dipilih gitu sih nggak kelihatan ya, nggak bisa diedit ya. Sebenarnya bisa diedit ya, bisa dengan slide master. Nah, jadi dia sudah masuk dalam slide master. Nah, ini sudah dimasukkan dalam slide master. Jadi gambar-gambar tadi itu sebenarnya sudah ada di sini, jadi tidak bisa dihapus. Nah, ini. Jadi template premium itu sebenarnya sudah dimasukkan dalam slide master. Jadi apa yang Bapak Ibu nanti berikan kayak gambar ini ya contohnya ya, maka semua gambar itu akan muncul dalam area ini gitu. Itu slide master. Begitu juga yang ini ya. Nah, jadi semua gambar itu akan muncul di sini. Jadi kalau diganti gambarnya ya akan seperti ini. Bikainya atau frame-nya gitu ya. Nah, jadi kuncinya di sini. Nah, ini bisa sebenarnya bisa dirubah-rubah sih slide masternya. Tapi ya kita jadi kalau mau dirubah nanti bisa termasuk yang ini ya. Jadi nanti ada beberapa yang terpotong dan segala macam tuh karena dari sini dia sebenarnya. Oke, jadi ada muncul di slide master. Nah, jadi slide master itu digunakan biasanya untuk template premium itu agar kita tidak perlu lagi mikirkan backgroundnya, mikirkan layoutnya, itu sudah ada, tinggal kita pakai saja, tinggal kita isi konten saja. Nah, di sini nanti kita bisa pilih kalau tidak mau template itu ya tinggal kita ganti desainnya. Cuma kan ya sayang saja kita sudah gunakan template premium ya. Nah, jadi itu gambarnya sudah di situ ya gambarnya. Kecuali kalau mau diganti ya silakan ya. Kalau nggak salah kan di sini bisa diganti nih format background ya. Nah, ini di sini bisa diganti sebenarnya backgroundnya. Nah, ini. Cuma bedanya kalau kita ganti di slide-nya yang berubah hanya slide itu. Ya, kalau mau dirubah keseluruhan ya harus diganti di slide master atau di sini kita apply to all. Ini akan berubah semuanya ini. Nih, akan berubah semua nih. Apply to all, berubah semua backgroundnya. Ya, cuma kan tadi sayang yang ada dipakai justru kita background tadi kita betulkan. Nah, jadi kalau udah terlanjur dirubah kita bisa Ctrl Z ya, kalaupun
Nah, Ctrl Z, maka nanti akan balik semuanya ya. Kalaupun terpaksanya nggak bisa balik dengan Ctrl Z, ya sudah. Setidaknya tadi master kita sudah aman, kita tidak ganggu dan kita bisa gunakan kembali ya. Oke, itu cara menggunakan template premium ya. Oke, jadi di sini kita edit, misalnya kita mau ganti ya, misalnya contohnya saya kemarin itu ya, membuat presentasi menarik. Nah, jadi bisa saja kita tinggal ganti aja, fontnya sudah disediakan gitu ya. Mau dikasih warna berbeda Pak? Ya boleh, ya kan? Nah, ini ya. Atau karena ini kurang kontras, misalnya kita ganti dengan kuning, ya lebih bagus. Ya, nah, ya. Atau misalnya kita buat seperti ini. Oke, bisa saja ini kita buat sama-sama kuning gitu ya. Nah, membuat atau ini tambah lagi tips gitu ya. Tips. Nah, membuat presentasi menarik ya. Ini baru kita rubah lagi. Ya, misalnya Hasanuddin. Nah, jadi sudah bisa. Ini mau saya rubah fontnya lagi Pak, mau dirubah ukurannya, tempatnya, ya silakan. Itu sudah kreasi kita ya. Mau dirubah gitu ya. Kemudian mau ditambah lagi gambar, ya tinggal mainkan saja apa yang sudah pernah kita pelajari atau yang sudah pernah kita bahas sebelumnya itu ya. Nah, tambahkan lagi, kemudian atur lagi, misalnya ini dibuat miring. Nah, jadi bebas gitu ya. Intinya template premium itu sudah menyajikan defaultnya. Kita tinggal modifikasi saja. Udah, modifikasi lebih bagus lagi. Pakai yang apa adanya yang ada itu ya silahkan, gak ada masalah gitu ya. Oke, baru yang kemudian yang ke slide berikutnya misalnya. Ya udah kita tinggal ganti aja di sini ya. Nah, misalnya di sini ini anggaplah pembahasannya ini topiknya ya misalnya pengantar misalnya gitu ya bisa saja. Oke, kita tinggal sesuaikan aja. Oke, apakah nanti kita atur letaknya, kita atur warnanya itu bisa. Ini keterangannya, ini penjelasan dari topik pengantar. Oke, bisa saja begitu ya. Atau misalnya, oh ini saya tidak mau Pak, saya mau hilangkan saja. Ya sudah dipilih, dihapus, ya kan? Oke, tinggal yang kedua, misalnya itu tahapan, gitu ya. Kita pilih kuning lagi, kita blok semua, kita pilih kuning. Yang ketiganya ini misalnya tipsnya, misalnya gitu ya. Oke, boleh. Yang lainnya kita hapus aja. Gitu ya. Oke, kemudian ini kita samakan. Oke, maaf. Ini kita samakan. Oke. Nah, karena ini sudah kita hapus yang lainnya, ya bisa saja ini kita berikan di sini, kemudian kita besarkan lagi gitu ya. Karena sesuai dengan tempatnya yang tadi sudah kita ambil. Nah, kita sesuaikan kemudian sesuai dengan ikonnya. Begitu juga yang ini misalnya ya. Tadi kita sudah ambil yang 40. Kita sesuaikan text boxnya ini. Nah, jadi bisa saja kita gunakan yang ini ya. Oke, ini juga tadi 40. Nah, jadi kita sudah sesuaikan. Jadi sekali lagi, template premium itu ya sudah menyediakan, kita tinggal gunakan saja, kita tinggal atur-atur saja gitu ya. Nah, saudara seperti itu ya. Ini mau diganti lagi ya boleh. Ini kan ikonnya bisa diganti ini. Ya, itulah gunanya icon-icon tadi yang sudah saya sharekan, ya. Nah, bisa dihapus begitu ya, atau dengan cara di apa namanya eh, kalau gambar itu diubah gambar ya, klik kanan edit gambar, ya edit picture. Tapi karena ini bukan gambar ya, kita ganti dengan simbol lain gitu ya.
Oke, kemudian kita ke berikutnya, ya, slide berikutnya. Ini anggaplah slide 3 ini kita tidak butuhkan misalnya. Ya sudah, ini kita hapus gitu ya. Oke, kita hapus. Jadi diklik kanan boleh, delete slide boleh. Jadi kalau ada yang kita tidak inginkan ya dihapus gitu ya. Bisa saja kita dari beberapa slide itu hanya 2 atau 3 slide, ya enggak apa-apa gitu. Makanya template premium itu ya kita mana yang kita butuhkan saja. Nah, misalnya yang template tiganya itu yang kan tadi kita sudah punya 2 slide ya. Saya mau slide ketiganya itu misalnya yang ini misalnya ya slide 9. Nah, dipilih dulu slide 9, di drag aja ke atas gitu ya. Oke, ditarik ke atas sampai di nomor 3. Nah, oke, jadi ini sudah ini yang kita butuhkan sudah jadi oh gitu ya. Nah, termasuk yang slide 2 tadi misalnya ya. Ini mau diganti gambarnya. Nah, ini tinggal diklik kanan, change picture. Nah, jadi jangan dihapus, masukkan gambar baru. Nah, itu jangan nanti agak sulit kita menyesuaikan. Jadi langsung saja klik kanan di gambarnya, change picture. Jadi nanti gambarnya itu akan disesuaikan lagi dengan pola yang ada di situ ya. Misalnya saya akan ganti dengan ini misalnya. Oke, nah kecuali kalau gambarnya berbeda ya, tapi kalau formatnya berbeda itu dia otomatis akan menyesuaikan ya. Kita tinggal ubah saja. Oke, jadi tergantung dari gambarnya. Jadi usahakan gambarnya sih sudah sama gitu ya. Sekali lagi kalau mengedit gambar jangan ditarik atas bawah tetapi pojoknya ya. Oke. Jadi kalau kira-kira setelah diubah itu kok kayaknya tidak pas gambarnya, berarti kan misalnya contoh ini ya, ternyata sudah saya tarik-tarik proporsional, kemudian keluar dari slide-nya, kemudian kalau saya crop misalnya saya crop biar sesuai dengan slide-nya, ternyata setelah di crop kok kayaknya gambar tersebut tidak bagus ya. Misalnya ketika saya tampilkan kok kayaknya gambarnya enggak pas ya ya sudah berarti ganti gambar lain tapi kalau memang sudah pas dengan di crop seperti itu ya ya dilanjutkan begitu ya. Oke, misalnya nih anggaplah ini sudah sama ini ya, ini kita bisa klik kanan change picture juga, kita ambil gambar yang agak potret gitu ya, yang ini misalnya. Nah ini ya, jadi kadang-kadang dia juga harus disesuaikan ya. Oke, anggaplah itu. Nah, ini kalau kita gunakan atas bawah ini ya jadinya tidak proporsional ya, jadi jelek dia ya. Jadi kayak terlalu dipaksa kali. Makanya pastikan jangan ditarik seperti itu, tetapi nariknya itu nah ini sudut-sudut saja ya. Oke. Cuma kan masalahnya ini tidak sesuai lagi dengan template-nya ya. Jadi cari gambar yang pas gitu ya. Oke, anggaplah ini sudah kita eh, atur. Kemudian, nah misalnya nih yang slide keempatnya kita ternyata sudah habis nih di template ini kayaknya sudah tidak ada yang kita bisa gunakan lagi nih, gitu ya. Saya mau dari template lain, saya gitu ya. Jadi di sininya kita ambil 3 slide gitu ya. Nah, misalnya kita ambil 3 slide ya. Nah, kita bisa ambil dari slide yang lain. Nah, misalnya di slide kedua ini ya. Kita aktifkan dulu enable editingnya. Jangan lupa ya kalau ada tombol yang tadi itu perlu kita editing lagi. Nah, misalnya kita ambil dari ini misalnya. Oh, kita mau ambil dari slide lain. Nah, ini slide-nya aja yang langsung kita ambil full ya. Karena di sini bisa jadi ada gambar, ada teks. Kalau misalnya kita mau ambil ke semuanya, ya langsung copy di slide-nya ini ya. Aktifkan, klik kanan, copy. Nah, baru kita kembali ke slide kita tadi ya. Nah, ini kita letakkan kira-kira nanti setelah slide 3 gitu ya. Kita klik kanan. Nah, di sini ada pilihan pastenya itu ya. Jadi pastenya itu ada beberapa. Ada use destination template atau DEM. Jadi kita gunakan template tujuan sebagai formatnya.
Atau kita bisa saja keep source formatting. Jadi kita tetap gunakan yang template asal, atau yang keempat ya kita hanya picture-nya saja. Misalnya kita pilih keep source formatting. Jadi kita paste. Nah, kalau terpastenya misalnya terlalu, oh saya tidak mau di sini pastenya, ini harusnya di atasnya, ya tinggal drag saja ke atas, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita keep formatting source atau format asal, maka semua yang ada di sana itu ke bawah ya, termasuk fontnya, termasuk gambarnya, termasuk judulnya, itu seperti itu. Ya, sekarang kita coba lagi yang kedua, klik kanan lagi, kita pilih use destination them. Kita paste. Nah, jadi bedanya di situ ya. Jadi saya tarik lagi ke atas. Jadi bedanya kalau kita source kita tetap gunakan yang asal, maka full baik gambar, bentuk, font ya itu akan terbawa. Tapi ketika kita pilih destination tadi ya dia menyesuaikan, karena template kita itu memang atasnya itu biru ya dia akan jadi biru gitu ya. Kemudian ya fontnya tetap terbawa ya. Ya, jadi gambarnya tetap terbawa. Tinggal kita edit saja. Misalnya ini kita tidak butuhkan, kita tinggal hapus. Yang ini kita hapus, kita cukup yang ini. Nah, kemudian oh slide-nya judulnya akan kita pakai font yang tadi. Ya, boleh. Ya, ini saya tadi kan ini kan KG Broken ya. Nah, ini kita bisa edit misalnya kita pilih KG Broken. Kita tinggal pilih aja K. Nah, ini ya. Kita pilih yang KG Broken. Jadi font saya karena sudah banyak ini harus milih-milih ya. KKL. Jadi KG Broken. KG Broken. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya kita slide sebelumnya pakai KG Broken font, ya ini juga KG Broken font. Misalnya ini kita kasih roadmap gitu ya. Roadmap. Roadmap kegiatan. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, atau misalnya kita percantik lagi satunya kuning, satunya nah, itu tidak masalah ya. Jadi sesuaikan lagi dengan konsep template kita dengan nah ini jadi ada animasi di awal yang di template-nya itu terbawa seperti ini ya. Nah, jadi template-nya tuh sudah memang tinggal pakai gitu ya. Ketika kita gabungkan itu juga akan terlihat fitur-fiturnya itu. Jadi saya contoh yang ini tadi ini pakai animasi begitu ya. Nah, dia juga nanti akan pakai animasi gitu. Nah, ini jadi mulai dari atas, kemudian gambarnya gitu ya. Nah, jadi itu gunanya kita menggunakan template itu. Tinggal kita edit saja teksnya di sini ya. Kita tinggal ganti-ganti, apakah kita mau pasang gambar atau kita hapus ya, atau kita ganti warna gitu kan ini bisa diganti warna-warnanya nih. Nih, tulisan go-nya diganti dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi kita bisa gunakan beberapa template ya, termasuk misalnya ada lagi template dari Innovation ini. Nah, ini kan juga bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi kita bisa tinggal ambil template mana gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Saya mau ambil ini lagi. Ya, maka ini tinggal di slide-nya kita klik kanan, copy, kemudian di tempat kita tadi kita pastekan ya, paste use destination misalnya. Oke, maka akan masuk ke template kita, gambarnya ikut ya. Jadi bagusnya sih saya sarankan pakai use destination karena kita sudah memang template-nya di template ini ya. Nah, ini kita karena kurang pas tempatnya kita bisa letakkan di sini ya. Nih, tinggal kita atur aja fontnya tadi ya, warnanya putih, kemudian KG broken.
Ya, kalau udah pernah kita gunakan dia tinggal pakai saja ya, bisa ada pilihannya di situ ya. Nih, kurang besar, tinggal kita besarkan misalnya 20. Nah, ya. Oh, kurang misalnya 40. Oke, anggaplah kita hanya pakai yang atas. Oke, kita hapus yang bawah. Nah, itu ya, jadi tinggal disesuaikan. Termasuk ini ya, ternyata panahnya ini biar kontras kita buat putih. Ya udah, tinggal saya outline kita ganti yang putih. Kemudian kita tebalkan. Nah, ini tebalkan di sini nih. Nih, jadi tebal. Nih, kurang tebal Pak. Oh, kita tebalkan lagi. Tebal sudah ya. Oh, maunya putus-putus Pak. Ya, boleh pakai das, putus-putus. Nah, jadi tinggal kita edit gitu ya. Nah, yang lain juga gitu. Kita sesuaikan fontnya gitu ya. Nah, itu gunanya kita di awal-awal itu saya sampaikan harus memahami fitur atau tools dari PowerPoint sehingga nanti ketika kita sudah saatnya mengedit-ngedit seperti ini, nah itu tinggal memperlancar saja begitu ya. Nah, jadi ini sudah ada. Oke, sehingga selanjutnya tinggal menggunakan template-template yang ada itu ya. Misalnya kita ambil lagi dari template ini misalnya ya. Oke. Ini kita copy, kemudian kita pastekan lagi di slide kita ini. Paste use destination ya. Oke. Kita letakkan. Oh, maaf salah tempat ya. Harusnya di presentasiku ya. Oke, maaf. Tadi salah tempat saya pastenya. Harusnya saya paste di sini. Use destination. Nah, di sini. Jadi dia kita tetap di presentasi kita, kemudian gambarnya sudah bagus, tinggal kita atur lagi di sini, ya, fontnya, misalnya tadi itu ya, KG, tadi KG broken, nah ini dia ya. Kemudian warnanya kita mau rubah, nah itu ya. Jadi seperti itu. Termasuk ini kalau mau gambar yang mau diganti ya, change picture lagi, pakai gambar kita, misalnya ya. Gambar kita. Nah, misalnya ini. Oke, kurang besar ya tinggal dibesarkan saja. Nah, gitu dia ya. Jadi sekali lagi template premium ini sudah menyediakan tools dasarnya, tinggal kita gunakan. Jadi lagi-lagi kita harus menyesuaikan dengan eh, kerangka slide kita. Template premium ini hanya menyediakan material bahan-bahannya ya. Jadi ini sudah jadi, anggaplah ini selesai sudah slide-nya. Jadi dari slide awal sudah muncul seperti ini. Berikutnya ada ini ya, tinggal diatur transisinya, tinggal diatur ini ya. Kita tadi belum ada transisinya, ya tinggal diatur transisinya atau ini biasa. Kemudian ada apply to all ya. Oke. Nah, selesailah presentasi kita. Kemudian sudah dengan transisi baru kita. Oh, tadi apply to all-nya belum sepertinya ya. Oke, transisinya tadi random bar, kemudian apply to all-nya yang belum ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, sudah selesailah kita anggap slide presentasi kita. Jadi semuanya sudah transisinya sama begitu ya. Oke, nah seperti itu. Jadi sudah pada explore harusnya ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian,
tadi kita sudah menyelesaikan bagaimana menggunakan template premium. Dari yang fontnya belum terbaca, kita install fontnya. Kemudian yang tadinya kita bisa gabungkan slide antar slide-nya. Kemudian kita bisa mengcustom gambar, icon, teks, transisi, begitu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan alur dari slide kita, begitu ya. Nah, sehingga jadilah suatu presentasi yang bagus, yang menarik, ya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan di video kali ini, bagaimana membuat presentasi menggunakan template premium, ya. Dimanfaatkan semua bonus yang sudah saya berikan, yang sudah saya hibahkan, semoga bermanfaat dan menjadikan slide presentasi dari Bapak Ibu menjadi presentasi yang menarik dan bagus. Nah, jika ada yang nanti belum bisa atau belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup diskusi peserta. Gitu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.